di sini langsung aja kita bertanya-tanya sama narasumber kita yaitu Kak Muhammad Subahan. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Nah, di sini kami dari tim jurnalistik akan bertanya-tanya sedikit nih tentang materi kita yaitu menulis kreatif. Ya. Yang pertama itu dari umur berapa Kakak tertarik dengan dunia jurnalistik? Iya, oke. Untuk menulis pertama sejak kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP saya sudah tertarik dengan dunia mading ketika itu dan coba-coba ngirim puisi ke mading di sekolah. Sudah itu di kelas 2 SMA karena terus tertarik dengan dunia tulis menulis, saya mengelola majalah sekolah. Majalah sekolah sekaligus menjadi pemimpin redaksinya. Nah, kemudian ketika kuliah, saya tertarik menjadi jurnalis, jadi wartawan, lalu menulis novel. Ternyata karena sudah bertungkus lumus di situ, sampai menjadi jalan hidup, ya, jadi pekerjaan, lalu menghasilkan sesuatu, senang, gembira, dan sampai hari ini terus menulis. Gitu. Nah, motivasi kakak untuk menulis itu apa sih? Motivasi pertama itu barangkali karena ibu saya ya, ibu karena ketika saya tamat SMA itu ayah saya meninggal. Nah, karena meninggal otomatis saya berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan ibu tanpa ayah. Lalu saya bekerja sebelum menulis, saya coba melamar pekerjaan lain, ternyata tidak sesuai dengan passion saya. Lalu saya berpikir kenapa tidak menjadikan penulis sebagai pekerjaan. Nah, tentu hasilnya nanti untuk keluarga, terutama ibu. Karena ibu bersama saya, tinggal bersama saya dan sudah lanjut juga usianya. Dan dari ibu inilah yang mendorong saya untuk bertekun-tekun dengan dunia tulis menulis. Jadi motivator pertama saya itu walaupun beliau tidak mengatakan apa-apa tentang dunia kepenulisan, tapi dorongan ibu menjadi motivasi bagi saya. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan menulis kreatif ini? Nah, menulis kreatif tentu saja bagaimana seorang penulis bisa menuangkan ide gagasannya ke dalam bentuk berbagai jenis karya tulis ya. Kreativitasnya bisa jadi cerpen, puisi, novel, esai, atau karya jurnalistik. Nah, itu dengan teknik kepenulisan yang sudah kita bagikan tadi melalui pelatihan menulis, dan kiat-kiat itulah yang akan dikembangkan oleh peserta, siswa, lalu mereka sekreatif mungkin menghasilkan karyanya. Nah, gimana sih Kak menjadi penulis yang kreatif itu? Ya, tentu saja produktivitas menjadi penting. Ya, kalau produktif, aktif, dia akan menjadi penulis yang suatu hari nanti dia akan bisa mewujudkan cita-citanya menjadi penulis profesional. Tentu ketika dia kreatif menulis, karyanya itu akan menjadi daya tarik bagi pembacanya. Nah, tentu saja ini butuh kebertahanan. Kalau dia bertahan menjadi penulis sampai kapanpun, walaupun pekerjaannya berbeda-beda, guru, dosen, pejabat, pedagang, pengusaha, kalau dia sudah yakin dengan profesinya itu, dia tidak akan meninggalkannya. Sudah menjadi kebutuhan, sama seperti makan, minum. Kalau kita tidak makan, minum sehari, tentu kita butuh ada yang gelisah, kita resah, gelisah, sehingga itu bisa mendorong kita untuk tetap terus menulis. Oh, jadi semua orang itu bisa menulis ya Kak? Semua orang berpotensi menjadi penulis, tentu saja kalau dia berkomitmen untuk menulis. Kalau tidak dia berkomitmen untuk penulis, ya tidak pernah menjadikan dirinya menjadi penulis, tidak pernah menghasilkan karya apapun. Jadi kalau menjadi penulis, ya tulis, menulis apa saja dituliskan. Oke, sekian aja ya Kak. Makasih atas waktunya. Terima kasih tim jurnalis SMK 1 Payakumbuh. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Ya. Nah, mungkin itu suatu bermanfaat juga ya ilmu dari Kak Muhammad Subahan yang mungkin teman-teman semua ingin menjadi penulis, dan di sini kita semua bisa menjadi penulis. Sekian dari saya, Dina Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.